Samarinda merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Timur. Kota dengan penduduk terbesar di seluruh Pulau Kalimantan dengan jumlah penduduk 834.824 jiwa. Dengan ragam suku dan etnik yang ada di dalamnya. Kali ini kegiatan ritual hudok kawit diadakan di kota Samarinda. Tabuh suara gendang yang diberi nama tapung saling bersahutan dan kadang terdengar nyaring. Sementara itu, masyarakat telah sibuk menyiapkan beberapa keperluan perlengkapan ritual hudok. Di antaranya memasang bulu-bulu burung enggang di atas kepala topeng hudok, serta menyiapkan padi dan telur ayam kampung yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi kepada Sang Pencipta. Tak ketinggalan penari wanita yang mengenakan baju ta'ainu juga menyiapkan bulu burung enggang sebagai hiasan di atas kepala. Anak-anak pun tak mau ketinggalan turut serta pada kegiatan ini. Sementara itu, para penari hudok juga telah mempersiapkan diri dengan mengenakan baju yang terbuat dari beberapa lembar daun pisang yang dililitkan pada tubuh mereka. Para penari Karang Aru juga telah mempersiapkan diri berada di lapangan. Para penari hudok memasuki area dengan diawali pengikatan gelang manik oleh petugas adat dan menyentuh lali yang berupa telur dan beras yang telah disediakan. Kemudian tepung leko adalah penerimaan kepada tamu, tanda upacara adat akan dimulai. Lali berupa telur dan beras yang akan menjadi sarana komunikasi kepada Sang Pencipta alam semesta serta para leluhur untuk memohon perlindungan dan kesejahteraan kepada tamu dan undangan seluruh warga kota Samarinda. Ritual hudok kawit ini biasanya dilaksanakan subsuku Dayak di Ulu Sungai Mahakam, Kabupaten Kutai Barat pada saat menyambut musim tanam padi. Sebelum masuk pada prosesi inti, yakni mengait roh padi, sejumlah tokoh adat Dayak terlihat melakukan ritual meletakkan telur ayam pada beberapa bambu yang menyerupai tiang sebagai simbol persembahan kepada para dewa. Saat peletakan telur, terdengar bunyi pukulan gong mengiringi proses peletakan telur pada bambu ini. Prosesi ini sebagai bentuk doa kepada Sang Pencipta agar warga Dayak diberi rezeki yang berlimpah dari hasil bercocok tanam padi. Ritual hudok kawit ini adalah upacara mengait roh padi agar datang ke wilayah mereka, sehingga hasil panen akan melimpah ruah. Selain dilaksanakan pada saat musim tanam, tarian hudok kawit juga sering dilakukan saat penyambutan pejabat penting, upacara adat, serta berbagai kegiatan besar lainnya. Setelah meletakkan telur pada bambu yang menyerupai tiang, ritual selanjutnya adalah menggenggam beras dan melemparkan beras tersebut ke arah tiang yang telah diisi telur. Selanjutnya, beras-beras tersebut akan dilemparkan kepada para penari hudok yang mengisi acara pada hari ini.
Pelemparan beras ini sebagai simbol agar para dewa memberikan keberkahan kepada para penari dan seluruh pengisi acara yang menari pada kegiatan Hudok Kawit hari ini. Hudok memasuki area pesta adat didahului oleh kurong hudok, diikuti oleh peserta hudok sesuai urutan dan tengaran hudok tetap menari. Seluruh peserta membentuk lingkaran untuk menari agar kapasitas tempat pesta adat cukup menampung para penari dalam jumlah yang banyak. Tokoh hudok Ubung Bilah Ketirah Najaa adalah utusan pembawa kesuburan untuk semua buah-buahan dan tumbuhan yang bisa dimakan. Tokoh hudok Tegelung Ubung Bulaan, utusan pembawa kejayaan. Tokoh hudok Hurak Bayak Napaang adalah utusan pembawa kemakmuran. Tokoh hudok Hirung Kut Naa Basung Ledaang adalah utusan pembawa segala berbagai jenis hewan yang dapat dimakan baik di darat dan di sungai. Tokoh hudok Tame Uve Hafaang adalah utusan pelindung dari berbagai bencana termasuk penyakit. Tokoh hudok Uko Lejo Kalung adalah utusan pembawa kekayaan semua harta benda. Tokoh hudok Hukang Jokaya Laan Tafaan adalah utusan pembawa kesuburan padi. Tokoh hudok Kuhung Hudo Naling Ledaang adalah utusan pembawa kedamaian dan kelestarian. Tokoh hudok Puggawaak Satria adalah pendamping atau pengawal Umaak. Tokoh hudok Kulunaan Ayak Umaak adalah perwakilan manusia atau petinggi adat, yaitu Edmondus Luha Lejiu atau kepala lembaga adat Bahau Busaang di Samarinda. Para tokoh utusan berasal dari Apolagaan, tempat tinggal para utusan diutus oleh Ine Ayak Apolagaan untuk melaksanakan perintah Tame Tinge, sang pencipta yang ditelaang julaan, yaitu surga. Ritual hudok kawit merupakan tradisi untuk memulai prosesi penanaman padi agar hasilnya sangat memuaskan. Upacara hudok kawit merupakan doa yang berisi harapan agar mengisi setiap benih padi yang ditanam sehingga hasil panen mendatangkan kemakmuran. Menari hudok artinya bergembira menyambut musim tanam padi dan memakai topeng melambangkan kekuatan untuk mengusir roh jahat. Upacara adat ini dengan harapan kesejahteraan bagi kampung menambahkan seni dan budaya seperti upacara adat hudok kawit ini harus tetap dilestarikan sepanjang zaman agar menjadi semangat bagi anak-anak muda dan cucu kelak. Seni dan budaya ini merupakan jati diri bangsa. Upacara hudok kawit ini bisa terus dilestarikan dengan dilaksanakan setiap tahun sebagai ajang silaturahmi selain merupakan kegiatan adat. Ketua adat mengajak untuk saling berangkulan, berjabat tangan demi bersama-sama membangun kota Samarinda. Pada saat menari hudok, maka akan diucapkan beberapa mantra yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk kebaikan.
Mantra yang diucapkan tergolong menjadi 5 jenis, yaitu 1. Mantra penyucian roh, 2. Mantra aji kejayaan, 3. Mantra pertanian yang mencakup mantra penanaman, mantra petik, dan mantra penyimpanan, 4. Mantra pengobatan, dan kelima, mantra komunikasi magis yang mencakup mantra suguh sesaji, mantra pemanggil roh, dan mantra pengusir roh jahat. Mantra yang diucapkan pada ritual hudok kawit suku Dayak Bahau adalah Naaring ame jelipaan, patuk ufaat patuk kadaan. Naaring kamekne ngebulun pute uraan, kuhung kamekne ngikoh tingang imaan, naa baa belaa ngejelikaan, mata pesebulan pesebulaa, nunaan teku kame hakeman apo lagaan. Makna dari kata-kata patuk ufaat, patuk keadaan adalah pasang pakaian mereka sebagai media sebelum para penari hudok kawit memulai ritual. Biasanya penari hudok akan mempersiapkan rompi dari daun pisang dan kemudian akan dipakai pada saat ritual akan dimulai. Rompi yang terbuat dari daun pisang merupakan pakaian yang sudah ditentukan sejak para leluhur sebelumnya. Sampai sekarang, rompi yang terbuat dari daun pisang masih digunakan oleh penari hudok kawit. Naaring kamekne ngebulun pute uraan, maksudnya adalah mulai penari hudok kawit memakai rompi yang terbuat dari daun pisang yang telah dipakai. Kuhung kamekne ngikoh tingaang imaan, maksudnya adalah penari hudok kawit menggunakan kulit musang sebagai rambut dan menjadikannya sebagai topi. Mantra ketika penari hudok kawit memberitahu roh dari langit dan dari sungai yang dikenal dalam bahasa Dayak Bahau disebut dengan pedengah te alang nemaan lirin langit linge man idaa tanaa kene man idaa belebarah hunge. Makna dari kata-kata man lirin langit linge adalah dari pinggir langit di mana para leluhur ada yang datang dalam ritual. Leluhur yang ada di langit dalam suku Dayak Bahau dikenal dengan sebutan Amai Manhusun. Amai Manhusun tersebut bapak dari kayangan. Sedangkan roh penunggu yang berada di sungai adalah Amai Man Idaa Hunge. Man Idaa Tanaa Kene maksudnya adalah dari bawah tanah. Selain leluhur yang dari langit, ada juga leluhur yang datang dari bawah tanah di mana menjaga tanaman mereka dan memberikan kesuburan. Makna mantra leka pah kame nengileh menaang sira alaan an so unaang jelurah alaan an tadul palaang kenaan limbu aat ne ngepi daang atang kame nyuaan talam jaang naka kelim hayaan kame hake man apo lagaan kame nek ngerii urip ngelimaan urip ngeliman ngeturaan hengam baa angaan lasuu kut an kumaan murip pegan pelok talam lawaan niraa tadan tuyung duaan. Makna dari kata-kata leka pah kame nek ngileh menaang adalah berangkat kami turun dari langit sebagai media leluhur untuk turun melihat dan membawa penghidupan yang berkah bagi masyarakat desa. Kame ne ngerii urip ngelimaan maksudnya adalah kami datang membawa kehidupan yang berkah dan telah terpenuhi dengan hasil yang berlimpah. Makna mantra kame ne te jaang nemang mebaang duhawa tame mering tiling ngalaang man apo ayak nganah beraang afin dahawa kering dengah andi adaang pelok hida langit menaang mejak dumaan pare paang. Makna dari kata-kata kamene tejang nemang mebaang adalah kami disuruh datang oleh Mebang Ratu, di mana Ratu dari Kayangan menyuruh para roh-roh datang ke bumi dari bawah langit.
Tiling Ngalang atau orang tua dari gunung tertinggi maksudnya adalah Tiling Ngalang, seorang sesepuh yang tinggal di gunung yang akan melaksanakan prosesi tanam padi di bumi. Pelo Hidaa Langit Menaang maksudnya adalah orang-orang yang di bumi sedang menanam padi di bawah langit yang terang dan diberi berkah dengan cuaca yang baik agar selama prosesi tanam padi berlangsung dijauhkan dari segala musibah. Makna mantra terakhir, Naaring Dahawaa Murah Dengah, Murahayaan Mahipui Arak Matumalaan. Hak idaai langit negaan, nai pepang te apo lagaan. Makna dari kata Naaring Dahawaa Murai Dengah adalah itu mulai mereka mengirim berita. Dayung memberitahu kepada penari hudok bahwa ritual akan segera dimulai. Nai pepang te apo lagaan maksudnya adalah para penari berkumpul di bawah balai adat besar untuk melaksanakan ritual hudok kawit. Malam mulai beranjak. Para penari hudok telah usai menarikan tari permohonan kepada leluhur dengan harapan panen padi akan berlimpah ruah. Sahabat budaya, mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Mari cintai budaya sebagai jati diri bangsa Indonesia. Sampai jumpa di liputan budaya kami yang lain. Salam budaya di hati.